melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Yunus Tan dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai. Setelah beberapa minggu kita tidak tayang dan kali ini kita kembali tayang dengan bintang tamu yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda dan pastinya Bincang Asik di Tengah Badai ini pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan kita luar biasa. Amin. Dan mari saya mau mengajak kita untuk menyaksikan Bincang Asik di Tengah Badai ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan hari ini sangat spesial karena saya punya narasumber yang luar biasa yang pastinya akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara untuk tetap menyaksikan dan jangan kemana-mana. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Ya, kembali lagi dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai. Nah, hari ini seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita punya narasumber yang luar biasa dan pastinya akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan telah hadir di tengah-tengah saya, di tengah-tengah kita semua, Bapak Derman P. Nababan SHMH. Ini dia orangnya. Ya, Selamat datang Pak. Gimana kabarnya Pak? luar biasa kok. Luar Yunus. biasa. Senang sekali Pak Derman bisa hadir dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai. Dan perjalanan kehidupan Pak Derman tentunya pasti akan sangat memberkati para Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Gimana kabar Pak Derman? Apa aja aktivitasnya hari-hari ini? Baik, terima kasih Ko Yunus. Saya sehari-hari bertugas sebagai Wakil Ketua PN Subang, Jawa Barat. Dan selain itu tentunya saya juga aktif sebagai diaken di GBI Mega Bekasi Rayon 18. Wow. Demikian Pak. Oke, itu dari Bapak ya. Iya. Ternyata saya sudah pegang juga profilnya Pak Derman. Saya akan bacakan sedikit. Pak Derman ini tahun 93 mulai merintis karir katanya sebagai PNS golongan 1B ya Pak. Ya. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Medan. Dengan tugas pokok, nah ini tugasnya yang luar biasa. Sebagai satpam dan cleaning service. Ini betul ya Pak ya? Ya, benar Betul Ko. ya Pak ya? Ya, betul. Oke, saya jadi penasaran, tentunya Bapak Ibu juga penasaran, tapi kita lanjutkan dulu. Bekerja sambil kuliah, Pak Derman meraih gelar sarjana hukum dan lulus menjadi calon hakim tahun 99. Lalu dilantik menjadi hakim di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tahun 2002 ya Pak ya? Ya, benar. Setelah beberapa kali mutasi, kemudian dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tahun 2015. Selanjutnya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 2
tahun 2016. Setelah lulus Fit and Proper Test, kemudian diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Subang. Ini yang sekarang ya Pak ya? Benar. Kelas 1B sejak November 2019 sampai dengan sekarang. Pak Derman meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Pak? Iya, Muhammadiyah Wah, Sumatera Utara. Ini lagi yang menarik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tapi Iya. kuliahnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nanti kita mau dengar lebih lanjut. Iya. Tahun 2008, lalu telah mengantongi sertifikat hukum mediator ya Pak ya? Iya, benar. Sertifikat hakim anak Iya. dan sertifikat hakim lingkungan. Wah, ternyata selain sekolah secara official sarjana hukum dan magister hukum, Iya. ternyata banyak sertifikasinya juga nih Pak ya? Iya, benar kok. Luar biasa. Dan yang paling kita pengen sounding kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Pak Derman ini telah menulis sebuah buku yang hari ini kita akan banyak bicarakan ya Pak ya. Karena buku itu bicara tentang perjalanan hidup Pak Derman ya. Iya, benar. Perjalanan hidup Pak Derman, judulnya Terbanglah Raja Waliku. Ini dia bukunya, Terbanglah Raja Waliku. Pastinya buku ini akan sangat memberkati karena menceritakan dari seorang yang nothing jadi something. Dari zero to hero. Dan tentunya ini akan sangat memberkati. Baik Pak Derman. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Pak, latar belakang keluarga Bapak sampai sekarang akhirnya Bapak bisa mencapai di mana sekarang menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat ya Pak. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Ko Yunus. Tahun 90 saya tamat SMA dari SMA Negeri Siborong-Borong. Lalu ayah saya mengatakan supaya saya melamar jadi calon tentara di Padang. Saya diantar ke Padang, saya ikut UMPTN, perguruan tinggi negeri, karena saya dulu jurusan A1 Fisika, ternyata puji Tuhan saya kalah. Iya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan hasrat keinginan ayah, saya ikuti juga tes calon Tantama, balok 1 merah dari Padang juga. Oke. Ya, tetapi puji Tuhan juga yang ini juga kalah. Oh, nggak berhasil juga Iya, ya? tidak. Jadi arahnya tidak ke sana. Oleh karena itu saya pulang kampung dan saya katakan kepada ayah saya, ya, ayah saya malu kalah jadi tentara. Kemudian ayah berkata kepada saya, lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun. Oke. Nah itu kata ayah. Kemudian saya katakan saya tidak mau tentara, saya akan cari pekerjaan lain. Kami pergi ke kota Kisaran, di situ ada paman saya, hakim dan juga seorang pendeta. Ya, itulah pertama kali saya ikut di gereja karismatik pada waktu itu. Oke. Ya. Kemudian saya ikuti tes CPNS 2 kali dari Departemen Kehakiman dan juga dari Kodam 1 Bukit Barisan, golongan 2, dua-duanya juga kalah. Dan yang terakhir, di tahun 92 akhir saya ikut tes CPNS golongan 1B dari Departemen Kehakiman Sumatera Utara. Dan puji Tuhan kalau ini memang benar-benar menang. Akhirnya masuk ya Pak ya? Akhirnya masuk ya. Jadi saya masuk golongan 1B, tetangga menyalami saya mengatakan selamat, mereka tidak tahu bahwa saya golongan 1B, seperti itu ya kok ya. Lalu saya masuk golongan 1B, pekerjaannya adalah cleaning service dan satpam. Satpam. Ya tahulah pekerjaan cleaning service dan satpam. Oleh karena itu saya memberanikan diri kuliah mahusor, mahasiswa hukum sore, ambil S1. Walaupun pada waktu itu pimpinan saya tidak mendukung. Ya. Tapi dengan berbagai proses pada tahun 98 saya lolos S1 dan Oktober 98 saya tes calon hakim dari Banda Aceh pada waktu itu. Karena dari Medan tidak ada, yang ada hanya di Banda Aceh, Palembang dan juga Jakarta. Saya pergi ke Banda Aceh dan puji Tuhan ini saya menang. Lalu Ko Yunus, mau saya katakan setelah saya lulus calon hakim, ini menjadi beban berat dalam kehidupan saya. Orang berpikir saya sudah hidup enak, mengapa? Karena terjadi akselerasi hanya dalam jangka 5 tahun. Golongan 1B 93, 98 saya sudah golongan 3A status sebagai
calon hakim. Wow. Dari satpam cleaning service menjadi calon hakim. Tahun 2000 saya menikah pada waktu itu. Menikah dengan seorang gadis cantik dan juga seorang pendoa di gereja kita Medan Plaza. Oke. Ya, kami menikah. Orang berpikir Pak Naban ini hidupnya enak banget seperti Iya. itu. Ya, lahir anak kami 1, 2 orang dan kemudian kami pindah tugas ke Tarutung. Setelah pindah tugas ke Tarutung, kami pindah tugas ke Jepara. Ini persoalan masuk lagi. Persoalan yang kedua ini adalah istri saya sakit dan diponis dokter mengalami kanker payudara stadium 3B. Oh. Lebih kurang 2 tahun dia harus menginap banyak di rumah sakit. Kami tinggal di Jepara, berobatnya di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, bolak-balik Jepara dan Semarang, anak-anak tinggal di Jepara. Dan pada akhirnya saya menghadap ke Mahkamah Agung untuk pindah tugas ke Medan, ke Lubuk Pakam, dan kami dipindah tugas tahun 2012 di Lubuk Pakam. Tinggal keluarga ikut semua ya, Pak? Keluarga ikut semua. Dan ternyata Ko Yunus setelah 2 bulan di Medan, pada tanggal 28 Agustus tahun 2012, istri saya dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dibawa ke kampung dan disemayamkan di gereja, karena di gereja waktu itu saya wakil gembala dan istri saya ketua departemen doa. Dan pada tanggal 2 September 2012, tepatnya hari Minggu, saya sudah khotbah di mimbar. Ya. Oke. Saya sudah khotbah, istri saya dikuburkan hari Kamis, hari Minggunya saya sudah khotbah di mimbar pada waktu itu. Yang saya katakan pada waktu itu adalah bagaimana Kaleb bisa meraih janji Tuhan. Amin. Ya, kita juga bisa meraih janji Tuhan. Dan setelah itu, Ko Yunus, setelah 1 tahun berikutnya, puji Tuhan, saya bertemu dengan istri yang sekarang, Romata Rosininta Sianya, ketemunya di mana? Di ruang sidang. Oh, oke. Mengapa di ruang sidang? Karena saya hakim di Lubuk Pakam dan dia seorang jaksa. Jaksa. Ya, seorang Oh, jaksa. jadi kayak lagu ya, Pak Hakim dan Bu Jaksa. Iya. Dan setelah itu, ya setelah saya melakukan pendekatan, ya tentunya dengan proses yang sangat sulit karena awalnya dia tidak setuju, apalagi kedua orang tuanya tidak setuju. Oh. Tapi puji Tuhan, 1 tahun berikutnya, pada tahun 2012 kami menikah sampai dengan sekarang. Dari proses itu, Ko Yunus dari Lubuk Pakam promosi ke Balige, dari Balige wakil ketua ke Morabulian jadi ketua, dan dari Morabulian setelah 3 tahun di sana, sekarang sampai di Subang. Dalam proses 3 tahun saya di Morabulian, saya bolak-balik ke Bekasi, Morabulian, Jambi. Saya sering naik pesawat, rata-rata 2 kali, 4 kali 1 bulan pulang pergi. Maka pada saat itulah Ko Yunus, buku ini saya tulis. Oke. Buku ini saya tulis, ini adalah rangkaian kehidupan saya yang sangat sulit. Tadi belum saya ceritakan bagaimana dulu orang tua saya petani miskin, ayah saya adalah seorang pemabuk dan seorang penjudi. Kami ada 7 orang bersaudara, bagaimana ibu saya harus membesarkan kami, harus menyekolahkan kami, berjuang sekuat tenaga. Bapak anak nomor berapa, Pak? Saya anak yang kedua, Ko Yunus. Waduh. Jadi di sini di buku ini Pak Ko Yunus semua terurai lengkap di sana. Jadi ada canda, ada tawa dan ada air mata dan tentunya ada kemenangan. Betul. Ya, demikian Ko Yunus. Oke. Wah, Pak Derman secara singkat sudah banyak sharing sama kita tentang riwayat hidupnya. Tapi saya mencatat hal yang penting sekali nih Pak. Lulus SMA, Ya. mau jadi PNS, Ya. dan akhirnya orang tua menghantar ya Pak ya. Ya. Orang tua menghantar dan orang tua tidak sanggup membiayai kuliah ya Pak. Ya, benar. Jadi disuruh masuk kerja aja tapi Ya. jadi PNS Ya, gitu. Boleh tahu nggak Pak tujuannya orang tua mendorong Bapak masuk ke PNS itu apa Pak? Ya, terima kasih. Orang tua saya itu dua-duanya adalah petani miskin. Oke. Ibu saya itu adalah penjual tape, ayah saya petani, ada kebiasaan buruknya main judi dan mabuk-mabukan. Oke. Jadi artinya di kampung kami itu kalau ada anaknya pegawai negeri itu suatu kehormatan. Kebanggaan. Itu suatu Oh, kehormatan oke. bagi dia. Makanya di awal dia berkata saya masuk tentara. Mengapa? Kalau pada hari Natal tahun baru saya pulang kampung, ada baret di kepala, ada Waduh. pisau sangkur di pinggang, sepatunya Itu udah prestis banget tuh. benar ya. persis banget. Ya namanya orang kampung kok. Iya. Oke. Iya. Namun akhirnya Bapak malah Tuhan arahkan justru malah lebih ke arah hukum ya Pak ya, ke bidang Iya. hukum. Iya. Nah, masuk
jadi pegawai negeri golongan B1. 1B. Ini mungkin 1B ya. Iya. Mungkin pemirsa di rumah nggak terlalu paham tentang golongan-golongan Iya. itu, Pak. Golongan 1B itu golongan paling bawah ya, Pak ya. Ya. Jadi golongan 1B adalah pangkat terendah dalam pegawai negeri sipil atau sekarang disebut dengan aparatur sipil negara. Negara. Pada waktu itu tahun 93 gaji saya hanya Rp52.800. Waduh. Tambah 10 kilogram beras catu. Itu. Bapak mengawali karir sebagai office boy, Iya, benar. sebagai satpam. Iya. Nah ini pertanyaan saya, Pak. Kok mau, Pak? Iya. Kok mau, Pak? Iya. Terima kasih. Seperti tadi saya katakan, kehidupan kita di kampung itu terlalu susah, Pak. Terlalu sulit, Pak. Jadi waktu itu memang ini merupakan pilihan yang sulit. Mengapa? Karena saya sudah 2 kali tes CPNS golongan 2 selalu kalah. Malah tes calon tantama pun balok 1 itu kalah. Perguruan tinggi juga kalah. Artinya apa? Saya harus mencari jalan memutar. Jadi seorang pribadi itu ketika kita memandang satu pintu tertutup, maka kita harus cari pintu yang lain. Jangan disesali. Jangan langsung mentok gitu ya, Pak ya. Jangan itu. Dan ketika semua pintu di ruangan itu tertutup, kita mungkin bisa melirik ke atas, mana tahu dari lautan bisa kita keluar. Seperti itu kok. Artinya pintu satu ditutup, Iya. kita coba pintu yang lain gitu ya, Pak ya. Demikian. Akhirnya Bapak memilih jalur itu dan Bapak merelakan diri bekerja Iya. walaupun hanya dengan pangkat yang sangat rendah. Berapa tahun, Pak, Bapak melakukan itu sebagai office boy dan sebagai security, Pak? Iya. Saya office boy itu selama 3 tahun, karena tahun 96 saya sudah penyesuaian ke golongan 2. Walaupun waktu golongan 2, tugas-tugas itu juga tetap saya jalankan. Kerjakan. Ya, jadi tadi saya katakan saya juga mahusor, mahasiswa hukum sore. Jadi Ko Yunus, bisa Koko bayangkan saya kerja dari pagi 8 sampai dengan jam 4, jam 5 sampai jam 9 saya kuliah, gaji 52.800 itu tidak cukup untuk beli nasi bungkus. Oke. Tapi bagaimana itu bisa saya ada eksis sampai hari ini, itu di luar kemampuan saya. Itu yang saya mau tanya. Itu. Kuliah siapa yang bayarin, Pak? Iya itu. Itu yang luar biasa Ko Yunus. Jadi saya itu memang dari dulu orangnya, mohon maaf ya, saya rajin. Ya, Oke. saya rajin. Jadi waktu saya masih golongan 1, saya tidak hanya melakukan tugas-tugas golongan 1. Saya sudah mengerjakan putusan, mengerjakan berita acara, karena waktu itu saya sudah kursus komputer. Oke, Pak, stop Ya, dulu, Pak. iya. Ternyata ini yang sangat penting. Saudara boleh ada di posisi yang rendah pekerjaannya, tapi saudara harus mengembangkan kapasitas jauh daripada kemampuan saudara. Artinya kita mempersiapkan diri gitu ya, Pak ya. Ketika Tuhan menempatkan kita di tempat yang atas, kita pun sudah siap karena kita sudah mulai melakukannya sejak kita dari bawah. Nah, sekarang kan anak-anak yang mungkin anak-anak milenial yang ada di rumah, kalau engkau mendengar kisah ini, mungkin engkau merasa putus asa, nggak diterima perguruan tinggi negeri, lalu nggak diterima juga PNS, Pak. Akhirnya jadi putus asa. Ternyata pengalaman Pak Derman memberikan sebuah pelajaran baik buat kita semua di rumah ya, Pak ya. Bahwa kalau pintu satu ditutup, pintu lain masih terbuka. Dan kalau masih cuma ada sesuatu yang rendah yang mesti dikerjakan, mulailah kerjakan itu. Karena setiap tempat di mana Tuhan tempatkan itu bisa menjadi sebuah titik tolak kita untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi ya, Pak ya. Wah, ini luar biasa. Saya baru segini aja udah sangat diberkati. Oke, Pak Derman, boleh tahu nggak perjalanan selanjutnya, Pak? Dari mulai, tadi kan Bapak belum jawab nih, Pak. Kuliah berarti biaya sendiri tanpa ada bantuan siapa-siapa. Gaji hanya 52.000. Kok bisa? Nah, silakan, Pak. Ya, terima kasih Ko Yunus. Jadi memang ini juga saya sendiri juga bingung kok bisa seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena pangkat golongan 1, golongan 2, mohon maaf, itu untuk menghasilkan uang berat. Ya, kecuali orang yang punya kedudukan. Maka di kantor itu kan ada istilah meja basah, kan itu kan? Oh iya, meja basah, meja basah kering gitu ya. Jadi, Bapak ini mejanya kering banget ya. Iya. Kering. Saya memang kerja di meja basah tapi hanya melap meja. Membasahi meja gitu. Pak. Membasahi meja. Membasahi meja. Jadi tadi saya katakan ya,
waktu pernah di gereja saya mendengarkan khotbah seorang pendeta, dikatakan dalam kitab Ulangan bahwa kamu akan naik, tidak turun, kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka saya berpikir walaupun saya golongan 1, golongan 2, saya harus menjadi kepala. Maka tadi saya katakan saya sudah kursus komputer pada waktu itu. Komputer masih istilahnya DOS dan lain sebagainya, DOS belum gitu ya. seperti sekarang itu. Jadi pekerjaan itu dilempar semua sama saya, Pak. Ada yang mau cepat dan lain sebagainya dilarikan kepada saya. Oh, walaupun Bapak hanya Iya. sebagai office boy gitu ya. Walaupun sebagai hanya office boy, dan ketika saya mengerjakan pekerjaan putusan berita acara, pada saat yang sama saya belajar. Oke. good. Saya belajar dan mereka juga, mohon maaf, mereka memberikan ucapan terima kasih kepada saya karena saya mengerjakan yang bukan tupoksi saya. Iya, iya, Nah, iya. diberikan pimpinan ya, bos-bos itu dikasih ke kita. Oke. Dari situ Pak, ya Dari puji Tuhan. situlah Bapak membiayai bisa kuliah sampai Iya. selesai. Sampai selesai. Ternyata Bapak nggak cuma sampai sarjana hukum, Iya. tapi Bapak kuliah lagi. Nah, ini kuliah lagi mungkin karena udah naik ya Pak, Iya, pangkatnya udah naik, jadi keuangan juga sudah lebih baik gitu ya Pak. Cuma pertanyaannya ini, kenapa kuliahnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah, Iya. Pak? Ya, baik, terima kasih. Waktu itu saya bertugas di Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Ya. Jadi pada waktu itu ada rekan-rekan, ada kami sekitar 30 orang ya, sepakat untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah pada waktu itu. Ya. Oke. Muhammadiyah itu ada di Medan, kami ada di Sidimpuan, itu 11 jam perjalanan. 11 11 jam perjalanan itu. Jadi oleh karena itu terkadang dosennya yang kita datangkan ke Sidimpuan. Oke, karena ada sejumlah Iya. teman-teman. juga. Dan kemudian di samping itu mengapa saya memilih Universitas Muhammadiyah? Saya juga belajar dari mereka. Ternyata ya kehidupan mereka, kalau kita mengenal mereka dengan baik, beraktivitas dengan baik, bercengkrama dengan baik, ternyata mereka semua orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati. Dosennya juga seperti itu. Jadi artinya apa? Ya memang pendidikan di kampus itu benar-benar ilmiah yang diajarkan di sana. Iya. Demikian kok. Ini luar biasa sekali. Saya jadi ingat kisah Daniel dalam Alkitab. Daniel lalu ketiga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dibuang ke Babel, tapi justru dalam masa pembuangan mereka menjadi terang, jadi berkat, bahkan mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ya seperti Pak Derman, mungkin begitu ya Pak ya, kuliah di lembaga kuliah yang memang bukan satu agama dengan kita, tapi Bapak tetap menjalankannya dan berhasil ya Pak ya, lulus dengan baik ya Pak ya. Lulus dengan baik, IP-nya 3,86. Wow. 3,86. Luar biasa, Iya. luar biasa. Pak, istri sakit Iya. dan tadi cukup lama sakitnya ya Pak ya? Iya. Cukup lama sakitnya. Dalam sakit itu Bapak juga harus mengurus istri, Iya. Bapak juga harus ngurus pekerjaan, Anak juga. ngurusin anak, dan kuliah waktu itu Sudah selesai. sudah selesai. Nah, gimana tuh Pak menghadapi Iya. tantangan demi tantangan gitu Pak? Ya, baik, terima kasih kok. Waktu itu kami tugas di PN Jepara, dan ketika istri saya divonis dokter kanker payudara harus lakukan kemoterapi 3 kali, kemudian diangkat, di operasi, 3 kali lagi kemoterapi, 25 kali radiasi, 5 kali dalam 1 minggu. Dan itu harus bolak-balik Jepara ke Semarang. Ke Yunus, itu sesuatu yang sulit. Mengapa sesuatu yang sulit? Karena yang paling menyakitkan adalah proses pengobatannya. Bukan sakitnya itu, tapi proses pengobatannya. Bapak bisa bayangkan bahwa orang yang di kemo itu terkadang susah makan, dan kalau makan dia muntah-muntah, mohon maaf, dia mencret tidak peraturan. Ya, itu susah banget pada waktu itu. Tapi sesuatu hal yang menguatkan saya, Ko Yunus, ya, karena di sana juga saya ikut pelayanan pada waktu itu, yang menguatkan saya firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang dan berdoa, maka di situlah terletak kekuatanmu. Saya minta kekuatan daripada Tuhan, saya minta kemampuan daripada Tuhan untuk menghadapi ini. Maka suatu ketika saya mengantarkan istri saya ke rumah sakit,
dari Jepara ke Semarang, waktu itu saya di kantor ditelepon, tidak tahan lagi, harus dibawa ke rumah sakit. Saya antar naik mobil Avanza pada waktu itu. Di tengah jalan, dia pusing, tidak kuat lagi, dia bilang, hentikan sebentar, aku mau muntah. Mohon maaf, sebelum mobil berhenti, dia sudah muncrat muntah sampai ke dashboard mobil, ke depan. Ya, kemudian saya hentikan mobil dan saya lap, saya bersihkan, ya saya ganti bajunya. Dan kemudian istri saya almarhum memandang saya dan dia menangis. Menangisnya seperti apa? Dia katakan seperti ini, saya pikir kasih sayangmu kepada saya tidak seperti ini. Kemudian saya katakan, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa apapun yang terjadi, kita harus selalu bersama. Jangan nangis, saya akan tetap mendampingimu sampai kapanpun, saya katakan seperti itu. Jadi Ko Yunus ini menguatkan saya, ya, walaupun anak-anak berdua harus tinggal di Jepara, terkadang mereka pergi ke sekolah itu naik sepeda, ya. Dan saya nginap di rumah sakit, pagi jam 5 saya harus balik lagi ke Jepara untuk melakukan tugas. Puji Tuhan ada istri pendeta mendampingi dia pagi sampai sore di rumah sakit. Dan itu prosesnya Ko Yunus itu lebih kurang selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu Ko Yunus, saya juga pelayanan di Jepara. Terkadang kalau istri saya tidak sedang opname, saya bawa dia pelayanan, dia pakai wig, rambut palsu, dan juga pakai bra palsu, orang pikir dia sehat. Dan itu sakitnya kami tidak beritahu kepada jemaat. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa dan puji Tuhan karena istri saya seorang pendoa, di rumah sakit dia juga selalu membangun menara doa, misbah doa di rumah sakit. Itu Ko Yunus, itu menguatkan kami Ko Yunus. Luar biasa nih Pak. Akhirnya tertulislah semua itu dalam buku ini ya Pak. Iya. Terbanglah Raja Waliku. Boleh tahu nggak Pak, kenapa ngambil judul Terbanglah Raja Waliku? Iya. Terima kasih Ko Yunus. Memang sebelum saya menentukan judul buku ini menjadi pergumulan bagi saya. Apa sih yang tepat untuk judul buku ini? Tapi saya pernah teringat dengan satu kisah antara seekor anak burung Raja Wali dan induk ayam dan anak-anaknya. Satu ketika dikisahkan ada seorang petani menemukan sarang burung Raja Wali dan ada telurnya di sana. Satu butir telur itu dibawa dan dimasukkan ke dalam ayam yang sedang mengerami telurnya. Pendek cerita, telur burung Raja Wali menetas, jadilah anak burung Raja Wali. Telur ayam juga menetas, jadilah anak-anak ayam. Anak Raja Wali tidak menyadari bahwa dia Raja Wali. Karena induknya mengajari dia berkokok, berkotek, dan mengais-ngais mencari makanan layaknya ayam. Dia juga tidak pernah belajar terbang. Ya, dia seperti biasa melompat-lompat. Ketika induk Raja Wali datang terbang di angkasa, dan kemudian induk ayam itu mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk anak Raja Wali untuk bersembunyi. Ya. Kemudian anak Raja Wali berkata, "Ma, apa itu yang di atas, mengapa kita harus sembunyi?" Dia berkata, "Itu adalah Raja Wali. Nanti kita diterkamnya, kita harus sembunyi." Kemudian dalam proses perjalanannya, pertumbuhan anak Raja Wali ini semakin besar melebihi dari anak-anak ayam yang lain. Dan kemudian ketika dilihat induknya terbang di atas, dia sama dengan saya. Dia terbang tinggi, saya berjalan seperti ayam ini. Kemudian dia mulai sadar bahwa dia bukanlah ayam. Dia belajar untuk terbang, tidak bisa. Melompat, kadang terluka, kadang terjatuh. Dan pada akhirnya setelah dia latihan terus, dia bisa terbang layaknya seperti burung Raja Wali. Mengapa judul buku ini saya buat Terbanglah Raja Waliku? Kita sesungguhnya ini adalah bagaikan Raja Wali. Tetapi ada banyak orang seperti ayam yang mengais-ngais untuk mencari makanan. Yang berjalan untuk mencari makanan. Tidak bisa kencang. Tapi sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa dia adalah Raja Wali yang bisa terbang di atas badai. Beda, Raja Wali dengan burung biasa itu berbeda. Raja Wali kalau dia terbang, dia hanya membuka sayapnya, membentangkan sayapnya, dan dia sudah bisa melayang-layang di angkasa. Sedangkan kalau burung lain, dia harus mengepakkan sayapnya. Semakin kuat angin, maka burung Raja Wali akan semakin tinggi. Artinya apa? Semakin kuat tantangan, maka Raja Wali akan semakin membumbung tinggi. Demikian makanya saya katakan, kita ini juga bisa seperti Raja Wali ini. Semakin kuat tantangan, semakin kuat rintangan dalam kehidupan kita, kita bisa terbang kok. Mengapa kita harus meratapi nasib?
Mengapa kita harus meratapi ketidakmampuan orang tua kita? Betul. Mengapa kita harus meratapi kita tidak punya pendidikan dan lain-lain? Nah, itu dia, luar biasa. Iya. Berarti kalau saya perhatikan Bapak ini sangat pulih identitasnya. Iya. Karena Pak Derman menyadari bahwa Pak Derman dilahirkan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Atau yang kita sebut bahwa kita ini diciptakan sebagai Raja Wali, bukan sebagai anak ayam gitu ya Pak. Dan ini luar biasa. Banyak di luar sana orang tidak menyadari hal ini. Dan Pak Derman menyadari. Dan Pak Derman menulis buku ini dengan ada 5 bab ya Pak ya. Iya, benar. Bab pertama adalah arti sebuah nama. Maksudnya nama Bapak atau? Ya, ini nama saya Ko Yunus. Mengapa ada di situ arti sebuah nama? Karena ternyata pada usia 3 bulan pun saya sudah menghadapi masalah. Pada usia 3 bulan bagaimana seorang bayi usia 3 bulan menghadapi masalah? Mungkin pendek cerita saya kisahkan, waktu itu ibu saya bawa saya ke pasar di Seborong-Borong untuk membelanja. Ketika dia menawar sesuatu barang tidak jadi, tidak sepakat, kemudian dia berdiri ya. Dan ketika dia berdiri hendak pergi ke tempat lain namanya ibu rumah tangga untuk mencari yang lebih murah, gelas penjualan itu terpecah. Ketika gelasnya terpecah, secara spontan itu pedagang itu menarik kain gendongan saya untuk menahan langkah ibu untuk tidak pergi. Dan ketika itu terjadi, maka saya terjatuh dari gendongan ibu saya. Terjatuh dan pingsan, tidak bersuara. Dan orang berpikir saya sudah mati pada waktu itu. Dan semua orang berkumpul berkerumun di situ. Melihat saya pada waktu itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu saya menggendong saya, mendekapkan ke jantungnya. Dia menangis-nangis. Dia menangis karena saya anak kedua dan pertama laki-laki dalam keluarga kami. Kalau saya benar-benar mati, maka ibu saya bisa dipulangkan ke rumah ayahnya. Itulah menjadi beban pergumulan dia pada waktu itu. Tapi puji Tuhan puji Tuhan saya masih bisa hidup. Saya menangis dan ketika saya menangis, dengan senangnya anakku masih hidup katanya, anakku masih hidup. Dan orang-orang yang berkumpul di situ merasa takjub dan heran. Pulang dia ke rumah, dia ceritakan kepada ayah saya. Ayah berkata, anak ini dulunya namanya Derman, kita harus tambahkan kata Parlungguan. Perlungguan itu asal kata lunggu, dari bahasa Batak, lunggu itu artinya tempat perkumpulan. Perkumpulan orang-orang. Nama saya Derman, kebijaksanaan, dan ditambahkan dengan perlungguan, perkumpulan. Jadi saya bisa artikan bahwa nama saya adalah kebijaksanaan membawa berkat bagi banyak orang. Wow, itu luar biasa. Oke, terus masa kecil tanpa keceriaan ya. Tadi Bapak sudah sedikit bercerita, lalu dibentuk dalam kesukaran. Wah, dari tadi Bapak juga sudah ceritain. Lalu kepribadian unik dan titik balik pertobatan ayah. Maksudnya Papa akhirnya dari seorang penjudi. Iya, dari seorang penjudi, pemabuk, perokok berat, puji Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan dan sekarang menjadi seorang gembala sidang. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan yang bab kelima, belajar terbang bagai anak burung Raja Wali. Jadi istilahnya tidak ada kata tidak mungkin, tidak bisa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita mau, pasti kita bisa ya Pak ya? Iya, benar-benar. Wow, apa yang tadi Pak Derman sudah sampaikan ini sangat luar biasa dan pastinya sangat memberkati kita semua. Tetap di Bincang Asik di Tengah Badai, setelah ini kita akan menyimpulkan, Pak Derman akan memberikan kita masukan buat setiap kita, apa yang harus kita lakukan menjelang pandemi COVID-19 ini. Tetap di Bincang Asik di Tengah Badai. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Ya, masih di Bincang Asik di Tengah Badai. Kita tadi sudah cerita banyak, kita sudah sharing banyak dengan Pak Derman. Dan yang pastinya hasil yang Pak Derman ceritakan tadi itu semua ada di buku ini ya Pak ya. Terbanglah Raja Waliku. Pak Derman, boleh sedikit cerita bagaimana perjalanan Bapak akhirnya menulis buku ini Pak? Baik, terima kasih Ko. Selama 3 tahun saya di Muara Bulian, Jambi, bolak-balik naik pesawat. Karena keluarga saya di Bekasi, tugas saya di Jambi. Dalam proses perjalanan itu, maka terkadang saya naik pesawat, ada turbulensi dan lain sebagainya, ada ketakutan, dan ketika menunggu di bandara, karena pesawat delay,
maka pelan-pelan buku ini Mulai nulis saya apa ya? tulis. Memori di masa lalu teringat terang, teringat jelas saat kita ada di atas badai, di atas pesawat ketika terjadi turbulensi. Maka oleh karena itu buku ini saya tulis dan kemudian saya perjelas lagi mengenai peristiwa-peristiwa itu kepada ayah dan ibu saya. Dan kepada kakak saya dan orang-orang yang terdekat dengan saya. Maka berhasillah buku ini dengan judul Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Wah, ini luar biasa sekali. Bisa didapat di mana nih Pak, buku ini Pak? Iya. Baik kok, untuk sementara buku ini belum kita pasarkan, masih Oke. kita tangani sendiri Oke. untuk proses penjualannya. Jadi sahabat-sahabat yang menginginkan bisa langsung kontak ke kami, kita siap untuk mengirimkan. Baik, Iya. baik. Berarti nanti kita akan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kontak langsung ke nomornya Pak Derman. Iya. Nanti Pak Derman bisa kirim ya Pak bukunya Iya. ya Pak ya ke tempatnya. Oke Pak, terakhir nih Pak Derman. Pelajaran hidup yang Pak Derman sudah terima. Kira-kira apa yang bisa Bapak bagikan buat para penonton di rumah dari perjalanan hidup dan kisah hidup Bapak yang terutama yang sudah Bapak tuliskan di buku ini. Silakan Pak. Baik, memang Tuhan sudah berkata kepada kita, berjanji kepada kita bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi untuk kita bisa menikmati rancangan sukacita dan damai sejahtera itu, terkadang Tuhan membawa kita melalui padang gurun, melalui tempat-tempat yang terjal, melalui bebatuan yang curam. Tuhan melatih kita seperti anak burung Raja Wali. Terkadang kita terjatuh, terkadang sakit, terkadang kita putus asa, sepertinya tidak ada harapan. Iya. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa kesulitan, masa sulit yang mendera itu akan mendewasakan kita. Membawa kita akan semakin tinggi lagi, semakin naik level lagi, seperti burung Raja Wali. Semakin kencang badai, maka dia akan semakin enak menikmati kehidupannya. Jadi kira-kira demikian Ko Yunus, masa sulit yang Anda hadapi, masa sukar yang Anda hadapi, itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan janji Tuhan yang Amen. tersedia bagi kita. Amin. Pak boleh tahu nggak Pak ayat pegangan Pak Derman dalam hidup Pak Derman? Iya. Ayat firman Tuhan. Ayat pegangan dalam kehidupan saya adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena kamu tahu upahmu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jadi artinya apa? Kita harus yang menjadi yang terbaik, yang excellent dimanapun kita berada. Amin. Wow. Saya percaya bincang-bincang asik di tengah badai ini sangat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat Pak Derman yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini dan sangat memberkati. Dan pastinya nanti buku ini akan saya baca Pak. Akan saya baca dan kisah inspiratif dari Pak Derman ini memberikan sebuah pelajaran yang baik buat kita. Jangan pernah menyerah, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha Pak, penghasilan turun, gaji dipotong. Kita jangan kehilangan semangat ya Pak. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, seperti apa yang sudah Pak Derman lakukan, ini bisa jadi pelajaran buat kita. Demikian bincang asik di tengah badai pada hari ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan bincang asik ini dan dengan topik-topik yang menarik di kemudian hari kita akan juga sajikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama dengan saya Yunus Tan dan Pak Derman kita akan akhiri dengan doa. Pak Derman saya minta kalau boleh Bapak berdoa buat para penonton yang ada di rumah dan buat kita semua. Silakan Pak. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk janji Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini ya Tuhan, di mana pandemi global sedang melanda kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Membawa ketakutan, membawa kecemasan, membawa putus pengharapan. Tapi kami akan percaya dengan janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Lewat peristiwa ini bahwa kami semua akan menang dan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Di masa sulit ini kami akan menang. Di masa pandemi ini kami akan sehat, kami akan kuat di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh pendengar, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, perlindungan dan proteksi yang sempurna turun atas kehidupan mereka. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Derman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tetap bersama Bincang Asik di Tengah Badai. Nanti kita akan kembali kepada home band kita, Pak Abram dan Sirtauli yang sudah standby untuk bisa memberikan pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, tetap bersama dengan Bincang Asik di Tengah Badai di episode-episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Saat ku lemah, kau topang tanganku. Saat ku jatuh, kau angkat hidupku. Kau penolongku yang setia, ku percaya pada